إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah berbicara tentang kedatangan para malaikat ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mengkabarkan bahwasanya mereka akan datang ke tempat Lut, Nabi Allah Lut alaihissalam, dan tentunya akan membinasakan kaum Lut yang melakukan suatu perbuatan fahisyah yang memalukan. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana ketika para malaikat tersebut datang ke kampung Nabi Allah Lut. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Ketika datang para utusan kami kepada Nabi Allah Lut, artinya datang ingin berjumpa dengan Nabi Allah Lut. Diriwayatkan ketika bertemu Nabi Lut sedang berada di ladang. Akhirnya ketika datang dan Nabi Allah Lut melihat
bagaimana penampilan orang-orang yang datang ini. Mereka berpenampilan ya, sebagai seorang pemuda, mereka berpenampilan sebagai pemuda-pemuda ya, yang ganteng, yang menarik, seperti itu. Nah, inilah yang digambarkan oleh ayat 77 dari surah Hud ini, yang menggambarkan bagaimana kegelisahan Nabi Allah Lut ketika tamunya ini adalah para pemuda yang tampan, pemuda yang ganteng, pemuda yang menarik. Walamma ja'at rusuluna Luton, ini tergambar si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Ya. Ini tergambar dari kalimat ini. Ketika para utusan kami datang kepada Nabi Allah Lut, maka si'a bihim, Nabi Allah Lut merasa hatinya itu artinya tertekan, merasa nggak enak dengan mereka ini, dengan kedatangan mereka. Wa dhaqa bihim dar'an. Hatinya menjadi sempit. Bukan nggak senang kedatangan tamu, tapi bagaimana Nabi Allah Lut, karena dia tahu ya para kaumnya ini menyukai pria-pria ganteng. Mereka ini sering melakukan perbuatan fahisyah, ya homoseksual. Dan mereka tentunya ya mereka akan tertarik ketika melihat tamu-tamu yang datang ini. Nah, inilah yang digambarkan bagaimana Allah si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Wa qala hadza yaumun asib. Dikatakan, aduh, ini adalah hari yang sulit bagiku. Ya, bagaimana nanti dia menghadapi kaumnya yang akan mempermalukan ya, dirinya di depan tamu-tamu tersebut. Ya, inilah ya, yang digambarkan oleh ya, ayat ini ya, tentang gundah gulananya Nabi Allah Lut ketika kedatangan tamu ya, para pemuda yang ganteng ya, yang menarik seperti itu ya, dan ini tentunya membuat risau Nabi Allah Lut ya. Dia bilang bagaimana ini ntar nggak tahu jadinya seperti apa ini ya, pasti kaumnya akan datang ke rumahnya seperti itu. Nah, ini benar saja ya. Ini tentunya dalam riwayat disebutkan sebenarnya Nabi Allah Lut sudah ulur-ulur waktunya supaya datangnya ntar kalau udah agak gelap pula baru datang ke rumahnya. Jadi dari ladang itu diajak ngobrol dulu seperti itu. Menghindari jangan sampai kaumnya ini tahu gitu. Tapi rupanya ya kalau musuh ada di dalam rumah repot. Nah, walaupun sudah diam-diam mereka datang ke rumah Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut artinya balik ke rumahnya itu sudah gelap, tapi kan istrinya ada di sana. Istrinya ini orang yang jahat, artinya orang yang berkhianat. Istrinya lah yang beritahu kepada kaumnya tersebut. Akhirnya waja'a qaumuhu yuhra'una ilaihi. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Ya, datanglah kaumnya. Ya, tentunya berdasarkan informasi dari istrinya Nabi Lut tadi. Mereka bergegas ya menuju rumah Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Disebutkan di sini dengan secara singkat dari sebelumnya memang kaumnya itu bukan hanya waktu itu, tapi memang mereka sudah melakukan ya, perbuatan-perbuatan buruk. Ya, ini diceritakan dalam surah-surah yang lain. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa perbuatan buruk mereka. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 80, "Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan suatu perbuatan fahisyah? Fahisyah itu arti perbuatan keji, ya,
Ya, ini masuk dalam fahisyah di sini adalah ya, perzinahan, ya, homoseksual seperti itu. Itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh artinya kemaluan, ya, fahisyah. Ada juga fahisyah melalui mulut juga itu, ya, fitnah, ya, ghibah itu juga termasuknya. Nah ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi admunu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin, bisa menjaga ma baina lihyaihi, maksudnya menjaga mulutnya, wa ma baina fakhidhaihi, menjaga antara dua pahalnya, maksudnya adalah kemaluannya, maka aku jamin dia masuk surga seperti itu. Ya, dia seorang mukmin, dia jaga itu. Nah, ini perbuatan fahisyah ini bahkan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang belum pernah seorang pun ya di dunia ini melakukan perbuatan seperti kalian. Apa perbuatan fahisyah di sini? Nah, diterangkan oleh ayat berikutnya. Apakah zina atau apa? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat, bukannya perempuan. Ya, artinya kalian melakukan hubungan homoseksual seperti itu. Nah, inilah yang disebut di dalam ayat ini dalam surah Hud, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Nabi Allah Lut karena ingin menghindari bagaimana agar supaya mereka ini tidak melakukan perbuatan fahisyah tersebut, beliau menawarkan, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ya, ini kami punya anak, ya, itu lebih suci bagi kalian. Kalau kalian mau, ya, aku nikahkan kalian dengan mereka. Bukan disodorkan, ya, anaknya, maksudnya anak perempuan untuk dizinahi oleh mereka. Ya, kalimat Al-Quran singkat, tapi kita harus membersihkan hati kita di dalam memahami hal ini. Jangan memahami dengan pemahaman-pemahaman yang mendiskreditkan dan menjelekkan perilaku seorang nabi. Ini seperti yang pernah dulu kita dengan Ustaz Husin bedah buku waktu di sana, ya, di Surabaya, waktu itu buku yang karangan Musdah Mulia. Itu kalau nggak salah judulnya Indahnya Hidup Sama Jenis gitu. Nah, ini dia mensitir ayat Quran ini, dibilang katanya ini lihat Nabi Nuh gimana Nabi Lut menawarkan anaknya untuk dizinai gitu. Bukan seperti itu, ya. Hun haula ibanati. Yang pertama, ya, ini nanti diartikan oleh para di keterangan di tafsir di sini. Banati ini, ya, ada kemungkinan, ya, maksudnya adalah putri-putri Nabi Allah Lut. Ya, ditawarkan mereka kalau mau menikah dengan anak putri-putrinya. Ya, kalau kamu mau aku nikahkan kalian. Seperti itu. Supaya menghindari sampai mereka melakukan hubungan seksual seperti itu dengan laki-laki. Jadi bukan ditawarkan untuk dizinahi seperti itu. Nah, ini juga kata banati bisa juga maksudnya adalah arti wanita-wanita di kaumnya. Itu kalau kalian menikah dengan mereka itu lebih suci, ya. Itu maksudnya lebih suci di sini bukan berarti menikah sama jenis itu juga atau melakukan hubungan seksual sama jenis itu suci, ini lebih suci. Enggak, ya. Isim tafdil enggak selalu bermakna seperti itu. Ya, nanti juga dijelaskan. Maksudnya inilah perbuatan yang suci, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia secara kodrati, secara fitrahnya, ya, bahwasanya manusia itu yang laki-laki berpasangan dengan wanita seperti itu.
Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan kalian permalukan aku pada tamu-tamuku ini. Wa la tukhzuni dari kata akhza yukhzi itu menghinakan, ya. Jadi seperti ada doa Nabi Allah Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan, ya Allah, jangan kamu permalukan aku pada hari, ya, manusia dibangkitkan nanti. Jadi bukan membuat sedih maksudnya di sini. Akhza yukhzi itu, ya, artinya menghinakan, mempermalukan. Jadi ni-nya di sini nun wiqayah yang menunjukkan aku, ya. Ada ya dhamir mutakallim tapi dihilangkan, tidak ditulis di sini, ya, gantinya isyaratnya ada nun yang di kasrah itu. Menunjukkan ada ya dhamir mutakallim, tukhzuni gitu asalnya. Ya wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian permalukan aku pada tamu-tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid? Apakah tidak ada di antara kalian seorang yang berakal sehat, orang yang berakal, kok kalian melakukan perbuatan yang kotor ini, melakukan hubungan seksual, homoseksual. Qalu, apa jawaban kaumnya? Mereka mengatakan, laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Engkau kan sudah tahu kami ini tidak memiliki hak pada putri-putrimu. Maksudnya kami ini nggak berminat dengan putri-putrimu atau wanita-wanita yang di kaummu ini. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Engkau kan tahu apa yang kami inginkan. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, ya. Nabi Allah Lut, ya, sendirian seperti itu menghadapi kaumnya. Ya, law anna li bikum quwwah, andai kata saja aku memiliki kekuatan ini, niscaya aku akan menghalangi kalian. Aku akan, ya, maksudnya hancurkan kalian seperti itu. Kalau bukan kalahkan, halau kalian. Au awi ila rukni syadid, atau aku berlindung kepada sandaran atau penopang yang kuat. Maksudnya berlindung kepada Allah, ya, seperti itu. Ya, diartikan juga diterjemah katanya, kalau andainya aku memiliki kekuatan keluarga yang berpengaruh, tentu, ya, aku bisa menghalau kalian seperti itu. Hasil inilah, ya, apa yang dialami oleh Nabi Allah Lut ketika kedatangan tamu-tamu dari para malaikat yang merupakan utusan Allah, yang mana mereka ini berbentuk seperti manusia, ya, dengan wajah laki-laki yang ganteng seperti itu. Kita baca tafsirnya. Qaum Lut wa hayatul khiz. Kaum Lut dan kehidupan yang hina. Marrat fi ayatin min suratil A'raf isyaratun ila syai'in min masir qaum Lut. Wa fassarna dzalika fi mahallih. Telah berlalu pada ayat-ayat di dalam surah Al-A'raf isyarat tentang sesuatu dari kesudahan kaum Lut. Dan kita sudah jelaskan, ya, pada tempatnya. Wa huna yatanawal Qur'anul Karim wa bimunasabati ma dzakarahu min qasasil anbiya'i wa aqwamihim wa bima warada fil ayatil mutaqaddimati an qissati Lut wa qaumi qisman akhar min hayati haula'il qaumil munharifin ad-dallin liyutabi'a bayan al-hadaf al-asli ala wa huwa sa'adatul mujtama'il insani wa najatuhu bi asrih. Di sini Al-Quran Al-Karim membahas, ya, dalam kurung di sini, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dari kisah-kisah para nabi dan kaumnya. Dan dengan apa juga yang datang dari ayat-ayat yang lalu tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya.
Di sini Al-Quran membahas qisman akhar, membahas bagian yang lain min hayati haula'il qaumil munharifin ad-dallin. Bagian lain atau sisi lain dari kehidupan kaum yang menyimpang dan sesat tersebut. Liyutabi'a bayan al-hadafil asli, ya, tujuannya Al-Quran menerangkan ini untuk menjelaskan tujuan pokok, ya, dari pembinaan perbaikan umat ini, yaitu sa'adatul mujtama'il insani wa najatuhu bi asrih. Tujuan pokoknya adalah kebahagiaan masyarakat manusia dan keselamatan mereka semua. Ini ya, karena yang diceritakan masalah ini, karena hal ini adalah merupakan perbuatan yang merusak tatanan sosial masyarakat, ya, manusia. Yubayyinul Qur'anul Karim fi hadha as-sadari awalan annahu lamma ja'at rusuluna lutan tara hala'an wa dhaqa bihi dhar'a wa ahata bihi al-hammu min kulli janib. Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam masalah ini yang pertama, yaitu tatkala para utusan kami datang kepada Nabi Allah Lut, tara hala'an, ya, maka seperti tara di sini terbang gitu. Ya, perasaannya gelisah langsung. Ya, Nabi Allah Lut gelisah. Wa dhaqa bihim dhar'an. Ya, dadanya sumpek. Dadanya tertekan seperti itu. Ya, ini dhaqa bihim dhar'an itu ya kalimat istilah, ya. Kiasan bagaimana ya, kayak orang kecekek gitu, ya. Kayak orang dipiting begitu. Ya. Wa ahata bihil hammu, ya. Dan Nabi Allah Lut dilingkupi oleh kegundah gulaan min kulli janib, dari segala sisi. Inilah yang digambarkan walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a. Wa qad warada fi riwayat al-islamiyah anna lutan kana fi mazra'atihi haitsu fuji'a bi'adadin min asy-syabab al-wasimina as-sibahil wujuh, ya, qadimuna nahwahu wa raghibuna fi an-nuzuli 'indahu, ya, wa li raghabatihim bi istidafatihim min jihah wa li 'ilmihi bil waqi'il marid alladhi sayashhaduhu fi madinatihi al-mulawwathah bil inhirafil jinsi min jihatin ukhra kullu dhalika aujaba lahul ham. Diriwayatkan katanya bahwasanya Lut ketika tamu-tamu ini datang, beliau sedang berada, ya, Nabi Allah Lut alaihissalam ini berada di ladangnya. Haitsu fuji'a bi'adadin minasyababil wasimin as-sibahil wujuh. Tahu-tahu Nabi Lut dikejutkan, ya, dengan kedatangan para pemuda al-wasimin, ya, yang berpenampilan menarik, as-sibahil wujuh, yang ganteng-ganteng wajahnya, qadimuna nahwahu wa raghibuna fin nuzuli indahu, dan mereka datang kepada Nabi Allah Lut dan berkeinginan untuk mampir ke rumahnya. Wa li raghabatihi bi istidafatihim min jihah, dan walaupun Nabi Allah Lut ini berkeinginan untuk menjamu mereka dari satu sisi, tapi wali ilmihi bil waqil marir, dan juga seperti yang dia tahu dengan kenyataan yang pahit ini, alladzi sayashhaduhu fi madinatihil mulawwathah, yang akan dia saksikan di kotanya yang kotor ini, bil inhirafil jinsi, dengan penyimpangan hubungan seks ini, min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Kullu dzalika aujaba lahul ham, semua itu membuat Nabi Allah Lut, ya, bergelisah. Ya. Jadi di satu sisi beliau ingin menjamu tamunya, tapi di sisi lain, ya, beliau tahu bagaimana kalau berita ini sampai kepada kaumnya, ini akan membuat masalah seperti itu. Wa marrat hadhil masailu ala syakri afkarin wa suwarin murhiqah fi fikrihi, dan semua masalah ini berlalu dalam pikirannya itu, ya,
dalam bentuk ya pikiran-pikiran dan gambaran-gambaran yang meletihkan ya. Ini terbayang bagaimana nanti yang akan dihadapi ya. Bagaimana Nabi Allah Lut dipermalukan ya, bagaimana kalau sampai tamu-tamunya ini ya diperdaya oleh kaumnya. Wa tahaddatsa fi nafsihi, dan dia berbicara dalam hatinya, hadza wa qala hadza yaumun asif. Aduh, ini hari yang sangat sulit ini. Lihtimalil fadihati wat tawarruth fi masyakil awisah. Karena dia punya prediksi ya, dia akan lihtimalil fadihah ya, karena dia memprediksikan akan terjadi suatu hal yang memalukan, wat tawarrud fi masyakil awisah, dan dia terlibat di dalam kesulitan-kesulitan yang rumit. Awisah ya, yang ruwet seperti itu. Ini yang tergambar ya perasaan Nabi Allah Lut alaihissalam ketika datangnya para pemuda-pemuda yang ganteng dan menarik tersebut. Kalimat si'a di sini ya mushtaqah min sa'ah. Ini diambil dari kata sa'ah, wa ma'naha adamul irtiyah wa su'ul hal. Ya, artinya tidak tenang ya, dan keadaannya buruk seperti itu. Wa dzar'u ta'ni al-qalbu ala qaulin. Ya, dzar'u dhaqat bi dzar'an itu kan diartikan itu menurut satu pendapat itu maksudnya adalah hatinya. Ya. Wa qala akharun ma'na al-khuluqu. Fa'ala hadza yakunu ma'na dhaqa bihim dzar'an. Sebagian lain mengatakan artinya adalah al-khuluq. Akhlak ya. Dengan kata atas dasar ini maka makna dari dhaqa bil dzar'an anna qalbahu usiba bi ta'athurin shadidatin li haulil adhiyaf ghairil mad'uwin fi mithli hadhihi adh-dhuruf as-sa'bah. Maksudnya dhaqa bihim dzar'an di sini yaitu bahwasanya hatinya Nabi Allah Lut itu tertimpa oleh suatu perasaan yang sangat dahsyat ya. Karena kedatangan tamu-tamu itu yang tidak diundang ya, dalam kondisi yang sangat sulit ini. Ya, ma'na dhaqa bintar. Walakin bihasabi ma yanquluhu al-Fakhr ar-Razi fi tafsirihi 'an al-Azhari anna ad-dar'a fi hadhihi al-mawarid yani at-taqah wa fil asli ma'nahu al-fasila baina adra'il ba'iri athna'a sayrihi. Tetapi sesuai dengan apa yang dinukil dari Imam Fakhr ar-Razi dalam tafsirnya dari Azhari bahwasanya masnad dzar' di sini ya maksudnya adalah at-taqah, kemampuan. Wa fil asli ma'nahu al-fasila baina adra'il ba'ir athna'a sayri. Ya, pada asalnya makna ini diambil dari kata langkah-langkah yang memisahkan antara langkah-langkah unta ketika berjalan gitu. Ya, wa tabi'un, ini diterangkan, wa tabi'un hina yahmilul ba'iru aktsara min taqatihi fa innahu yadtarru ila taqribi khutuwatihi wa taqlilil fasilati baina khutuwatihi. Ya, jelas sekali ya, secara alami bagaimana ketika onta itu membawa beban yang berat di luar kemampuannya, maka dia terpaksa mendekatkan langkahnya. Kayak keberatan kayak itu, kalau onta keberatan dia nggak melangkah seperti biasa jauh-jauh seperti itu langkahnya, tapi didekatkan langkahnya. Ya, dikurangi fasilah jarak antara langkahnya itu. Wa bi hadhil munasabah wa bit tadrij istu'mila hadzal ma'na fi 'adamil irtiyah wal istithqal min al hawadits. Dengan kondisi ini dan secara bertahap kemudian makna ini digunakan untuk menggambarkan ketidaksenangan, artinya nyamanan dan merasa berat dari suatu hal. Nah, itu maksudnya dhaqa bihim dzar'an. Artinya singkat kata bagaimana Nabi Allah Lut ini merasa susah, merasa gundah, gelisah ketika kedatangan tamu. Bukan nggak senang ada tamu, tapi
membayangkan bagaimana apa yang akan terjadi jika kaumnya tahu kedatangan pemuda-pemuda ganteng ini. Wa yustafadu min ba'd kutubil lughah ka kitab Qamus anna hadha at-ta'bir innama yusta'malu fi shiddatil hadithah bihaythu yajidu al-insan jami'a turuqi biwajhi musadah. Dari kitab-kitab bahasa, dari kitab kamus ya, kalimat ini digunakan, itu dhaqa bimtaran ini digunakan untuk peristiwa yang dahsyat, di mana seorang itu melihat semua jalan di hadapannya ini sudah tertutup. Musadah mughlaqah ya. Jadi udah nggak ada jalan keluar lagi ya. Kalau dalam kesulitan udah nggak ada jalan keluar, ini kan orang pikirannya jadi sumpek seperti itu ya. Wa kalimatu asib mushtaqatun min al-asbi ala zinatil kalbi wa ma'nahu rabtu syai' bil akhar wa shadduhu shaddan muhkama. Kalimat asib, hadza yaumun asib itu berasal dari kata al-asb wa ma'nahu rabtu syai', artinya mengikat sesuatu dengan yang lainnya dengan ikatan yang kuat, shaddan muhkama. Wa bima innal hawadits as-su'bah tashuddul insana wa ka'annahu taslubu rahatahu fayadhallu mubalbalal afkar summiyat asibah ya. Oleh karena peristiwa-peristiwa yang sulit biasanya itu mengikat manusia, seolah-olah itu mencabut ya kesenangannya, maka fayadhallu mubalbalal afkar, sehingga dia menjadi orang yang gelisah pikirannya. Wa summiyat asibah wa tutlaqal arabu 'alal ayyami syadidatil har annaha asibah aidan. Ya, itu dinamai asibah tadi, dan orang-orang Arab ya juga menyematkan kata asibah ini pada hari-hari yang sangat panas. Ya, dikatakan annaha asibah. Wa ala kulli hal fa inna Lutan lam yajid bad'an min ay ya'tiya bi dhuyufihi ila al-bayt wa yaqumu bi wajib ad-dhiyafah walakinahu haddathahum fi at-tariq iddat marrat anna ahla hadhihi al-madinah munharifun wa ashrar liyakunu ala hadarin minhum. Akan tetapi walaupun bagaimanapun juga Nabi Allah Lut enggak ada jalan lain selain ya membawa tamu-tamunya ini ke rumah, dan dia ingin melakukan kewajiban ya, sebagai seorang yang berlima tamu yang baik. Awalakinnahu haddatsahum fitariq, akan tetapi ketika Nabi Allah Lut bawa mereka ke rumah, ngajak mereka ke rumah, diceritain tuh di jalanan berkali-kali. Inna ahla hadhil madinati munharifun, diceritain bagaimana kondisi orang-orang atau penduduk kota ini ya adalah orang-orang yang menyimpang, wa asyrar, orang-orang enggak benar. Liyakunu ala hadarin minhum, agar supaya tamu-tamu ini berhati-hati dari kejahatan mereka. Jadi dinasihatin, diterangin nih kejahatan-kejahatan mereka. Wa naqra fi ihda riwayati anna Allah amara malaikatahu alla yu'adzibu qauma Lut hatta ya'tarifa Lut alaihim 3 marrat. Kita baca dalam riwayat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya agar supaya mereka jangan dulu mengadab kaum Lut sampai kaum Lut sendiri, Nabi Allah Lut sendiri mengakui ya atas kejahatan mereka sebanyak 3 kali. Wa ma'na dzalika annahu hatta fi tanfidhi hukmillahi bin nisbati liqaumin zalimin la budda min tahaqquqi mawazin adilatin fil muhakamah. Arti dari ini, kenapa kok Allah perintahkan malaikat suruh nanya dulu ya, suruh tunggu sampai Nabi Allah Lut ini memberikan kesaksian dan pengakuannya seperti itu. Ya, bahwasanya sampai dalam pelaksanaan hukum Allah ya, yang berhubungan dengan kaum Lut yang zalim ini, inilah budda min tahaqquqi mawazina adilatin fil muhakamah. Ini harus direalisasikan nilai-nilai yang adil di dalam pengadilan tersebut. Jadi ada bukti, ada pengakuan, ada kesaksian seperti itu.
ya maksudnya. Waqad sami'a Rasulullah syahadata Lut, dan benar para utusan Allah ini mendengar kesaksian Nabi Allah Lut tentang kaumnya 3 kali asna'at tariq, ketika di jalan tadi. Wa warada fi ba'd riwayat anna Lutan akhara dhuyufahu katsiran hatta hulul lail. Di dalam riwayat pun disebutkan katanya Nabi Allah Lut itu menunda tamu-tamunya ini, ditahan itu sampai datangnya malam. Jadi dari ladang itu ngobrol, terus diajak ngobrol sampai malam. Fala'allahu yastati'u ay yahfadha ma'a wajhi min syururi qaumi. Ya, barangkali saja itu bisa menjaga air mukanya dari kejahatan kaumnya itu. Maksudnya jangan sampai terjadi hal-hal yang memalukan. Dia bisa hindari itu. Wa yaqumu biwajibid dhiyafati duna ayyusa'a ila adhiyafihi, dan dia sehingga dia bisa melaksanakan kewajiban menghormati tamu, menerima tamu tanpa tamu-tamunya itu diganggu. Walakin ma'asa ayyaf'al al-insanu idza kana aduwwuhu dakhila baitih. Akan tetapi bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa melakukan sesuatu kalau musuhnya sendiri ada di dalam rumahnya. Wa kanat imra'atu Lut imra'atan kafirah wa tusa'idu qaumahu adh-dhalimin. Konon istri Nabi Lut ini, istri biasa istilah dalam Al-Qur'an kalau istri yang taat, yang akan terus bersatu fid dunya wal akhirah, disebutkan zauj, tapi kalau yang akan berpisah disebutkan dalam Al-Quran imra'ah, imra'at Lut. Daraballahu imra'at Lut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mumtahanah kan? Matalan. Allah berikan perumpamaan bagi wanita yang mulia dan wanita yang buruk ya. Ini disebut imra'ah, enggak dibilang zauj ya. Jadi wa kanat imra'atu Lut imra'atan kafirah. Konon istri Nabi Lut ini ada istri yang kafir dan dia membantu kaumnya yang zalim. Wa qad tala'at ala wurudi haula'il adhiyaf ila baitiha. Dan dia sudah melihat datangnya tamu-tamu tersebut ke rumahnya. Fa sa'idat ila 'ala sathi, dia naik kemudian ke atap rumahnya ya, ke balkonnya gitu. Wa saffaqat biyadaiha awalan, dia tepuk tangan, ngasih isyarat kepada kaumnya. Ya. Kemudian ketika enggak ada sambutan, dia nyalain api. Ya, thumma bi isy'alin nar. Ya, wa tasa'ad ad-dukhan. A'lamat jama'atan min haula'il qaumi bi anna tu'matan dasimah qad waqa'at fi syibak. Ya, dia sampai nyalakan api, memberikan isyarat kepada sekelompok dari kaumnya tersebut mau untuk memberitahu bahwasanya ada makanan yang lezat ini yang sudah masuk dalam perangkap. Tu'matan dasimah, makanan berlemak, makanan yang lezat maksudnya sudah masuk dalam perangkap. Ini istrinya ini yang ikut terlibat. Oleh karena itu nanti diceritakan bagaimana Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya ini. Yaqul Al-Qur'anul Karim fi hadha sadad wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Al-Quran mengatakan dalam masalah ini kemudian kaumnya datang dengan bergegas kepada Nabi Allah Lut. Wa kanat hayatu haula'il qaumi muswaddatan wa mulattakhatan bil 'ar. Konon kehidupan kaum tersebut hitam kelam dan berlumuran ar, sesuatu yang aib, tercela ya, al-ar. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Ini terangkan dengan kalimat Al-Qur'an, sejak dahulu dan dari sebelumnya memang mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Fa kana min haqqi Lut ayyadhiqa dhar'an wa yusarriha mimma yara min shiddati istiyaihi. Dan konon secara wajar Nabi Lut itu ya, wajar Nabi Lut itu merasa tertekan, merasa gundah. Wa yusarrihu mimma yara min shiddati istiyaihi, dan dia sampai
menangis ya, sampai artinya jika orang kesal gitu ya karena apa yang dia saksikan dari orang kesal nangis sambil teriak begitu ya. Ya, dari apa yang dia lihat dari dari keburukan kaumnya ini. Qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Nabi Allah Lut sambil mengatakan wahai kaumku, ya, ini ada anak-anakku, putri-putriku ya. Mereka lebih suci buat kalian ya, jika kalian ingin sungguhnya aku akan menikahkan kalian dengan mereka. Fa ana musta'iddun an uzawwijahunna iyyakum. Aku siap untuk menikahkan mereka dengan kalian. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kau permalukan aku pada tamu-tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid. Masa sih tidak ada di antara kalian orang yang berpikiran artinya berpikiran waras. Rajulun rasyid yasuddakum an hadhil a'mal mukhziyah, yang akan mencegah kalian dari perbuatan yang hina ini ya, perbuatan yang memalukan ini, wa yansahakum bil iqla'i anha, dan yang akan menasihati kalian untuk tidak melakukan hal ini. Iqla' artinya mencabut diri gitu ya. Walakinna haula'il qaumil mufsidin ajabu Lutan bikulli waqahatin wa adami haya. Akan tetapi kaum tersebut menjawab ucapan Nabi Allah Lut ini dengan tidak malu, dengan jawaban-jawaban yang waqahah, yang menjijikkan, dan tidak ada rasa malu di sana. Ya, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Kau kan tahu kami ini enggak berminat dengan putri-putri kamu, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu kan tahu apa yang kami inginkan. Ya, karena mereka sudah menyimpang dari fitrahnya. Yang mereka inginkan adalah seperti yang diterangkan dalam surah Al-A'raf maupun surat-surat yang lain. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Wa huna wajada Lut hadzal nabiyul azim nafsahu muhasaran fi hadhihi al-hadithati al-marirah fanada wa qala law anna li bikum quwwah. Pada saat ini Nabi Allah Lut mendapati dirinya terkepung dalam peristiwa yang pahit ini. Dia kemudian berseru, law anna li bikum quwwatan. Ya. Aduh, seandainya aku memiliki kekuatan. Ya. Yakni sanadun minal ashirah atau sanadun minal ashirah wa atba' wal muahidin al aqwiya hatta ataghallaba alaikum. Kalau aku punya kekuatan baik dari keluarga yang kuat, ya, pengikut-pengikut yang kuat, aku akan bisa menghalau kalian. Au awi ila ruknin syadid. Aku berlindung kepada sandaran penopang yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira penjelasan dari ayat-ayat tadi. Di sini ada beberapa buhuth, pembahasan. Yang pertama, al-ibaratu allati qalaha Lut 'inda hujumil qaumi 'ala darihi wa dhiyafihi haula'i banatihunna atharu lakum. Ungkapan yang diucapkan Nabi Allah Lut ketika kaumnya itu datang ke rumahnya, ya, ingin membunuh tamu-tamunya. Haula'i banatihunna atharu lakum. Ini ada kalimat Nabi Allah Lut, ya, mereka putri-putriku itu lebih suci ya, buat kalian. Fatazawwajuhunna in syi'tum fahunna halalun lakum. Menikahlah dengan mereka jika kalian ingin. Mereka itu halal buat kalian. Wala tartakibul itsma wadzanba. Janganlah kalian melakukan suatu dosa, ya. Atharat bainal jangan kalian melakukan dosa, ya, yaitu dengan melakukan hubungan homoseksual. Atharat bainal mufassirin iddata as'ilah. Ini menimbulkan di kalangan para mufassir kalimat ini haula ibanatihunna atharu lakum ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, halil murad min haula ibanati banatul Lut ala wajhil haqiqati wan nasab? Apakah yang dimaksud banati di sini adalah benar-benar putrinya Nabi Allah Lut?
Ya, putri secara nasab gitu. Fi hin anna adadahunna, sementara kan jumlah mereka wa tabaqan lima yanqud tarikh, sesuai dengan apa yang dinukil dari sejarah. Salasan aw isnatani fahas. Anak Nabi Nuh cuman ada putri Nabi Nuh ini cuman 3 atau menurut sejarah atau cuman 2. Fa kaifa ya'ridu tazwijahunna ala hadhil jama'atil katsira? Bagaimana mungkin Nabi Allah Lut menawarkan putrinya ini kepada orang banyak ini? Ya, kaumnya yang banyak itu. Kan putrinya cuma 2 atau 3 gitu. Ini pertanyaan pertama. Am annal murad min qawlihi haula ibanati banatul qabilah wal madinah. Wa adatan yunsabu kabirul qaumi wa raisuhum banatul qabilati ilaihi. Ya, alaihinna banati. Jadi apakah atau apa yang dimaksud dengan banati ini, maksudnya adalah banatul qabilah wal madinah. Putri-putri qabilah tersebut atau putri-putri yang ada di kota tersebut. Ini biasa memang ya. Biasa pembesar satu kaum itu, pemimpinnya itu menisbatkan putri-putri yang ada di kalangan mereka itu dianggap sebagai putri-putri orang tersebut. Ya, seperti kita juga dengan sebutan anak bangsa gitu ya, putri bangsa kita gitu. Al-ihtimalu tsani yabdu dha'ifan li'annahu khilafudz dhahir. Kata muallif, kemungkinan kedua ini lemah karena itu bertentangan dengan zahir dari ayat tadi. Wasahih wal ihtimal awal. Yang benar kata muallif itu kemungkinan yang pertama yang ditawarkan adalah benar-benar putrinya Nabi Lut. Di anna alladziina hajamu ala darihi wa adhiyafihi kanu thullatun min ahli al-qaryah la jami'uhum. Karena yang menyerbu ke rumah Nabi Lut ini dan juga kepada tamu-tamunya ini adalah sekelompok kecil dari penduduk kampung tersebut. La jami'um, bukan semuanya. Faqtaraha alaihim Lut dzalikal iqtirah, maka kemudian Nabi Lut mengusulkan usulan tersebut. Adif ila dzalika anna Lutan kana yuridu an yubdiya muntaha itharihi wa tadhhiyatihi li hifdzi ma'i wajhi. Selain itu, Nabi Lut juga ingin untuk menampakkan bagaimana puncak penghormatannya dan juga ithar itu artinya atharu ithar itu mengutamakan sesuatu atas dirinya gitu ya. Jadi itharihi wa tadhhiyati, dan juga untuk menampakkan bagaimana pengorbanan Nabi Allah Lut ini dia relakan putrinya itu dinikahi oleh mereka, bukan dizina ya, dinikahkan kepada mereka li hifdzi ma'i wajhi, untuk menjaga air mukanya. Jangan sampai dipermalukan depan matanya mereka melakukan hubungan sesama jenis seperti itu. Waliyaqula lahum inni musta'iddun litazwijikum min banati. Ya, dan agar Nabi Lut di sini tujuannya adalah ingin mengatakan kepada mereka, saya siap menikahkan kalian dengan putri-putri saya. Itu qliwan athamikum, dengan tujuan kalian itu melepaskan diri dari perbuatan dosa kalian. Wa tatruku adhiyafi, dan kalian membiarkan meninggalkan tamu-tamuku ini. Fala'alla hadzal itsar al-munqati'un nadhir yarda'uhum wa yuqidhu dhama'irahum allati ghattatha as-sayyi'at. Barangkali saja ya, bagaimana sikap al-itsar ini yang begitu, yang tiada taranya, al-munqati'un nadhir, yang tiada bandingnya. Yarda'uhum, barangkali saja pengorbanan Nabi Lut ini itu akan menggugah mereka, mengingatkan mereka dan menyadarkan hati nurani mereka yang sudah diliputi oleh keburukan tadi. Ghattatha as-sayyi'at. Tsaniyan, yang kedua, hal yajuzu tazwijul banatil mu'minat amsala banati Lut minal kuffar hatta yaqtari'a alaihim Lut dzalik. Nah, pertanyaan berikutnya yang kedua, apakah boleh
mengawinkan putri-putri yang mukminah, ya, yaitu putrinya seperti putrinya Nabi Lut ini dengan orang-orang kafir, sehingga kok Nabi Lut ini mengusulkan hal tersebut kepada mereka. Wa qad ujiba ala hadzal su'al min tariqain. Pertanyaan ini pun sudah dijawab oleh para mufassir dari dua jalan. Yang pertama, inna mithla hadzal zawaji fi madhhabi Lut kama fi bidayatil Islam lam yakun muharrama. Sungguhnya pernikahan semacam ini, ya, beda agama, ya, seperti itu dalam madhab Nabi Lut, yaitu fi bidayatil Islam kama fi bidayatil Islam, seperti yang terjadi di awal Islam, itu lam yakun muharraman. Ini belum diharamkan. Ya, walidzalika fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zawwaja ibnatahu Zainab min Abil As. Oleh karena itu, Nabi pun pernah menikahkan putrinya yang bernama Zainab dengan Abil As. Ini sebelum ada ayat yang mengharamkan, ya, wanita mukminah menikah dengan seorang musyrik, ya. Qabla ayyaslima, sebelum Abil As masuk Islam. Ya, ini ceritanya Sayyidah Zainab ini, wah, itu romantis sekali. Artinya bagaimana terpisah, dia asalnya menikah dengan seorang musyrik. Kemudian ketika turun ayat yang melarang pernikahan seorang mukmin dengan musyrik, dipisahkan itu. Dipisahkan, Rasulullah dia hijrah ke Madinah. Ya, setelah itu bagaimana Abil As ternyata ketika dalam satu peperangan Badar kalau misalnya, dia tertawan. Kemudian Sayyidah Zainab karena ini mantan suaminya, ya, kan ada Rasul tawarkan kepada kufar Quraisy, ya, tawanan ini barang siapa yang mampu menebus tawanan, mereka silahkan menebus, ya. Bagi yang nggak mampu, tawanan ini bisa boleh dengan cara lain, yaitu mengajarkan setiap tawanan ini mengajarkan 10 anak-anak Madinah mengajarkan baca tulis. Itu, ya, tawanan bukan dibunuh, ya. Ini dalam Islam tawanan diperlakukan dengan baik, ya. Ya, tawanan ditahan, tidak dibunuh. Imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ya, tawanan itu bisa dibebaskan secara cuma-cuma. Ya, dalam surah Muhammad itu ada dua, ya, perlakuan terhadap tawanan. Bisa dibebaskan secara cuma-cuma atau dengan tebusan. Seperti itu. Nah, Abil As ini tertawan di sana. Maka kemudian, ya, Sayyidah Zainab, ya, Sayyidah Zainab lah yang minta agar supaya dia ini dibebaskan. Yaitu dengan tebusan apa? Dengan tebusan ngasih kalung perkawinan, waktu perkawinan Zainab dengan Abil As. Yaitu kalung yang dihadiahkan oleh ibunya Sayyidah Khadijah kepada Siti Zainab. Rasulullah ketika melihat kalung Sayyidah Khadijah, dikenal itu kalung siapa? Terus minta izin kepada para sahabatnya, bolehkah aku ini membebaskan Abil As, ya, karena dia ini putriku minta agar dia dibebaskan. Akhirnya dibebaskan itu, sahabat dibebaskan, ya Rasulullah. Dibebaskan, suruh pulang, dan setelah dibujuk supaya didakwahi supaya masuk Islam. Abil As bilang, saya nggak mau masuk Islam di sini, tapi saya mau kembali dulu, ya, karena aku tidak mau aku ini masuk Islam seolah-olah terpaksa seperti itu. Balik dia ke mana, ke Mekah, karena dia bawa dagangannya para kufar Quraisy, dikembalikan semuanya. Setelah itu akhirnya dia masuk Islam. Setelah ini sudah dipisahkan cukup lama gitu kan tadi. Akhirnya, ya, dia hijrah ke Madinah dan Rasulullah pun menikahkan kembali dengan Sayyidah Zainab. Ya. Ini awalnya yaitu mereka Abil As ini musyrik dan Sayyidah Zainab mukminah, itu dinikahkan itu. Ini jawaban dari pertanyaan pertama, ya, tadi. Ya.
Ya walidzalika fa inna nabiyya zawwaja ibnatahu Zainab min Abil As qabla ay yuslim. Sebelum Abul As dulu masuk Islam. Walakin hadzal hukmu nusikha ba'da dzalik. Kemudian hukum ini dihapus ya. Dengan firman Allah wala tankihul musyrikin ya. Hatta yu'minu. Wala tunkihul musyrikat ya, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna gitu kan. Jadi dilarang menikahkan menikah dengan kaum musyrik, wanita musyrikah, dan juga dilarang tunkihul musyrikin, kalian menikahkan putri-putri kalian yang mukmin kepada orang musyrik. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Itu ayatnya yang kemudian memisahkan Sayyidah Zainab dengan Abil As ya. Akhirnya ketika masuk Islam ya, Rasulullah satukan lagi. Atsani, yang kedua, innal murad min qauli Lut alaihissalam kana zawajan masyrutan bil iman. Pendapat kedua, ucapan Nabi Lut ini bukan ucapan singkat seperti itu, tapi ucapan yang bersyarat ya, yaitu dengan syarat keimanan. Memang Al-Quran sifatnya kalimatnya kan singkat, simpel ya. Tentunya prinsip-prinsip keimanan tetap dijalankan oleh Nabi Allah Lut. Ai haula ibanati fata'ala wa aminu liuzawwijahunna iyyakum. Ini mereka itu putri-putriku, silahkan ya, beriman kalian, niscaya aku akan nikahkan kalian kepada mereka. Wa yattadhihu anna al-ishkar 'ala an-nabi Lut min annahu kaifa yuzawwiju banatihi al-mutahharat min jama'atin awbashin ghairu sahih lianna ardahu alaihim dhalika az-zawaj kana masyrutan bil iman wal yuthbita muntaha alaqatihi bi hidayatihim. Jelas sekali bahwa keiskalan pada Nabi Lut ini, muskilnya bahwasanya dia itu menikahkan istri-istrinya yang suci dengan kelompok-kelompok yang aubash, yang kotor itu enggak benar ya. Li'anna ardahu alaihim dzalika zawad kana masyrutan bil iman. Tawaran Nabi Lut ini kepada mereka itu bersyarat dengan syarat mereka masuk Islam terlebih dahulu, ya, beriman dulu. Waliyuthbuta muntaha alaqatihi bi hidayatim, ya, dengan tujuan agar supaya ya, hubungannya terus ini akan langgeng kalau mereka itu berada dalam hidayah. Yang kedua, di sini ada masalah yang kedua, yanbaghil iltifat ila anna kalimat athhar. Perlu diperhatikan bahwasanya kalimat athhar di sini la ta'ni bimafhumiha anna amalhumul mukhzi was sayyi kana tahiran. Ini perlu perhatikan. Jadi ada sifat ada kalimat isim tafdhil itu terkadang dalam Al-Quran bukan berarti misal ini lebih baik dari ini, ini baik tapi ini lebih baik, begitu, bukan ya, enggak seperti itu. Jadi kalimat athhar di sini lebih suci, la ta'ni bimafhumiha anna amal mulkhzi was sayyi kana tahiran. Ini tidak berarti bahwa dipahami bahwasanya perbuatan mereka yang memalukan tersebut, yang hina tersebut, yang buruk tersebut itu juga suci. Cuman ini lebih suci, begitu, bukan begitu. Walakin az-zawaj minal banati athhar, akan tetapi menikah dengan putri-putri Nabi Lut ini lebih suci. Yang itu juga suci, maksudnya enggak seperti itu pemahamannya. Bal huwa ta'birun sya'i'un fi lisanil arabi wa lughatin ukhra. Tapi ini adalah ungkapan yang sudah luas, sudah meluas difahami dalam bahasa Arab maupun bahasa-bahasa yang lain. Fil mufadalati wal muqayasati baina amrain, dalam membandingkan antara dua hal. Mathalan yuqalu liman yasuqu bi sur'atin ra'na al-wusul mutaakhir khairun min adamil wusul abadan. Ya. Seperti contohnya bagi orang yang mengendarai kendaraannya, dikatakan al-wusul mutaakhir khairun min adamil wusul abadan. Ya.
sampai terlambat itu lebih baik dari enggak sampai. Istilahnya kayak kita bahasa Sunda, alon-alon asal kelakon gitu. Ya. Bahasa Jawa ya. Awil i'rad 'anil ta'amil mashkuk afdalu min ilqa'il insan bi nafsihi ila tahluka. Atau menghindari makanan yang meragukan itu lebih utama dari menjerumuskan seorang ke dalam kebinasaan. Ini meragukan ya. Dihindari makanan meragukannya daripada itu lebih baik daripada dia makan sesuatu yang berbahaya, yang akhirnya dia makan beracun misalnya yang membuat dia mati. Wa naqra'u fi ba'd riwayat mathalan anna al-imam as-sadiq hina yash'uru bil khatar asy-syadid wa taqiyya min khulafa ibn al-Abbas yaqul. Ya, kita baca dalam riwayat seperti misalnya Imam Ja'far as-Sadiq ketika merasakan bahaya yang dahsyat yang datang dari para pemimpin Bani al-Abbas, beliau mengatakan, wallahi lain uftira yawman min syahri Ramadan ahabbu ilayya min an tudraba unuqi. Dia katakan, andai kata aku berbuka satu hari ya, di bulan Ramadan itu lebih baik bagiku ya, daripada aku dipenggal. Maksudnya ketika diancam misalnya suruh buka ya, atau dipenggal lehernya seperti itu. Ma'anahu lal qatla mahbubun, padahal bukannya dibunuh itu dicintai, wala huwa amrun hasanun bi nafsihi, dan itu juga bukan perkara yang baik pada dirinya. Dua-duanya ya sesuatu yang bukan dibunuh itu juga sesuatu yang baik. Wala adamul wusuli abadan, ya, yang tadi lebih baik datang terlambat daripada enggak datang, bukan berarti tidak datang itu baik gitu, ya. Nah, ini ungkapan jangan disamakan tadi bahwasanya putriku ini lebih suci buat kalian, bukan berarti perbuatan homoseksual itu suci. Kalau ini lebih suci, ya, bukan seperti itu. Ya, tapi yang benar adalah ini adalah perbuatan suci, sedangkan homoseksual itu adalah perbuatan yang kotor seperti itu. Ya. Yang ketiga, ta'biru Lut alaysa minkum rajulun rasyid. Ungkapan Nabi Allah Lut dengan ungkapan tidakkah ada di antara kalian orang yang berakal sehat, ya? Fi akhiri kalamihim aqaumihi lal munharifin, pada ucapan yang terakhir terhadap kaumnya yang menyimpang ini, yakshifu an hadhil haqiqah, menyingkap tentang hakikat ini, yaitu hakikat apa? Wa hiya anna wujuda rajulin walau rajulun wahidun rasyidun baina qaumin ma wa qabilatin ma yakfi li rad'ihim min a'malil mukhziyah. Yaitu ini menunjukkan bahwasanya keberadaan seseorang walaupun hanya satu orang saja yang memiliki akal sehat, baina qaumin, di antara satu kaum atau kabilah, itu cukup bisa untuk mencegah mereka dari perbuatan yang hina tersebut. Jadi pemikiran orang yang berpikiran sehat kadang-kadang dia berpengaruh, walaupun dia sendiri dia bisa berpengaruh pada suatu komunitas seperti itu. Ai law kana fikum rajulun aqilun dzu lubbin wa rushdin lama qasadtum baiti ibtigha al-i'da' ala dhaifi, i'tida' ala dhaifi. yakni andai kata di antara kalian ini ada saja orang yang berakal dan berhati bersih, ya, dan berhati nurani, ya, dan memiliki akal sehat, lama qasadtum baiti, pasti kalian nggak akan menuju rumahku, ya, yang ingin menganiaya tamu-tamuku ini. Hadza ta'biru yuwaddihu bijala'in athar ar-rajul rasyid. Ungkapan ini menjelaskan secara terang bagaimana pengaruh ar-rajul rasyid, seorang yang memiliki akal sehat, memiliki hati nurani fi qiyadatil mujtama'il insaniyah, di dalam memimpin suatu masyarakat manusia.
Wa huwal waqi'ul ladzi wajadna namadhija katsirah minhu 'ala al-imtidad at-tarikh. Ini adalah kenyataan yang kita dapati. Contohnya banyak sekali di sepanjang sejarah. Bagaimana satu orang bisa mempengaruhi suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa, dengan pemikiran-pemikirannya yang cemerlang, yang logis, yang sesuai dengan hati nurani seperti itu. Yang keempat, minal ajib anna haula'il qaumil munharifin ad-dallin qalu li Lut. Anehnya, bagaimana kaum yang menyimpang, yang sesat ini, mereka berkata kepada Nabi Lut, ma lana fi banatika min haq. Gak ada hak bagi kami terhadap putri-putri kamu. Arti, wa hadha at-ta'bir kashifan an ghayatil inhiraf fi hadhil jamaah. Ungkapan ini menyingkap tentang penyimpangan yang begitu menyimpang dari kelompok ini. Ai inna mujtama'an munharifan mulawwathan balagha haddan min al-'ama bihaitsu yara al-batila haqqa wal haqqa batila. Yani kelompok yang menyimpang ini, yang penuh dengan dosa ini, mereka telah mencapai suatu taraf di mana dari taraf kebutaan, di mana mereka melihat kebatilan itu menjadi kebenaran, sedangkan kebenaran itu berubah menjadi kebatilan. Sesuatu yang sesuai dengan fitrah, menikah dengan wanita, yang ini adalah fitrahnya manusia yang Allah ciptakan ini, dianggap itu kebatilan. Tapi menikah sama jenis itu dianggap itu kebenaran. Fazawaju minal banatil mu'minatit tahirat la yu'addu haqqan indahum. Menikah dengan wanita-wanita mukminat yang suci itu enggak dianggap hak buat mereka. Wa alal aksi, sebaliknya min dzalika, dari yang demikian itu, yu'addul inhiraful jinsi indahum haqqa, penyimpangan seksual bagi mereka itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Innal i'tiyada wat tatabbu'al itsmi wadz-dzanbi yakunu fi marahilihi an-nihaiyah wal khatirah indama yatasawwaru anna aswal a'mali wa akhzaha hiya haqqun inda sahibiha wa anna atqal istimta'il jinsi wa athharahu amrun ghairu masyru'. Sungguhnya melampaui batas, ya, wa tatabbu'al al-itsmi, ya, dan bagaimana seorang sudah distempel dalam satu dosa, wa dzanbi sama, yakunu fi marahilihin nihaiyah wal khatirah, dia akan berada pada tahapannya, ya, di dosa itu kan awalnya sedikit-sedikit, ya, sehingga dia mencapai suatu tahap puncaknya yang membahayakan, yaitu kapan? Indama yutasawwaru anna aswal a'mal wa akhzaha hiya haqqun inda sahibiha, ketika tergambar baginya bahwasanya perbuatan-perbuatan yang terburuk dan terhina itu menjadi sesuatu kebenaran bagi si pelaku itu. Wa anna anqal istimta'il jinsi, dan bahwasanya suatu hubungan seksual yang paling bersih, wa athharahu, dan yang paling sucinya, amrun ghairu masyru', ya, hubungan seksual yang suci dan itu ghairu masyru', itu tidak baik, tidak disyariatkan. Jadi menikah dengan wanita yang suci itu ghairu masyru'. Ini adalah puncak dari bagaimana suatu dosa pada seseorang yang mencapai taraf seperti itu, ya. Taraf bagaimana keburukan menjadi kebaikan, sebaliknya kebaikan dilihat itu adalah keburukan. Yang kelima, naqra'u fi hadits al-Imam as-Shadiq fi tafsir al-ayat al-mutaqaddimah anna al-maqsuda bil quwwah huwa al-qa'im min ali Muhammadin wa anna ar-rukn asy-syahid hum ashabuhu alladziina 'adadahum 313 syahran. Ini kita baca dari pembicaraan Imam Ja'far Shadiq dalam tafsir tentang ayat di atas, bahwasanya yang dimaksud dengan quwwah yaitu orang yang bangkit dari keluarga Nabi Muhammad, dan ar-ruknus syadid yaitu para pengikutnya yang jumlahnya 313.
ini riwayat tapi diungkapkan oleh mu'alif, tapi mu'alif sendiri nggak setuju, nggak menentang. Wa qad tabdu hadhihi riwayah. Jadi ya kita juga baca ya. Kita boleh baca kitab apa saja, tapi nggak semua apa penjelasan itu kita terima gitu ya. Ini juga mu'alif contohnya sini. Wa qad tabdu hadhihi riwayatu ajibah wa gharibah. Idh kaifa yumkinu al-i'tiqad anna Lutan kana yatamanna zuhura mithla hadha syakhsi ma ashabihi al-musyar ilaihim anifan. Ya, riwayat ini nampak aneh sekali. Bagaimana mungkin Nabi Lut meyakini dan berharap munculnya orang seperti itu dari keluarga Nabi Muhammad bersama para sahabatnya ya, yang disebutkan tadi. Walakin at-ta'aruf ala riwayatil warida fi tafsir ayatil Qur'an hatta al-an yu'tina mithla hadha ad-dars wa huwa anna qanunan kulliyan yatajalla ghaliban fi misdaqihil baris. Fafil waqi inna Lutan kana yatamanna ay yajida qauman wa rijalan ladaihim tilqal qudrah wal quwwah ar-ruhiyyah wal jismiyah al-kafiyah li iqamati hukumil adli ilahiyah. Kan tetapi mengakui terhadap riwayat yang datang dalam menafsirkan ayat Quran sampai sekarang itu memberikan pelajaran seperti ini, yaitu secara umum katanya anna qanunan kulliyan yatajalla ghaliban fi misdaqihil baris, itu nampak biasanya dalam dalam pembuktiannya yang menonjol. Fafil waqi'i, pada kenyataannya inna Lutan kana yatamanna, Nabi Allah Lut itu dalam ucapannya sa'awi ilaikum lau anna liqu bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, ucapan Nabi Allah itu kana yatamanna an yajida qauman wa rijalan ladaihim tilkal qudrah wal quwwah. Beliau itu Nabi Allah Lut berharap dia memiliki kaum dan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan secara rohani dan juga secara fisik yang cukup untuk menegakkan pemerintahan yang adil yang sesuai dengan petunjuk ilahi. Kama hiya mawjudatun fi ashabil mahdi ajallallahu fajrahu syarif alladhi yushakkiluna hukumatan alimiyah hala dhuhuril imam mahdi. Seperti yang ada di dalam kisah tentang maksudnya Imam Mahdi nanti kalau datang itu yaitu menggambarkan hukumah yang menyeluruh yang juga ya didukung oleh pengikutnya gitu kan. Lian hadha bihim wajuhal inhiraf wal fasad, di mana pengikutnya itu dia bangkit dengan mereka dengan pengikutnya itu dan menghadapi penyimpangan dan kerusakan. Faizilahu ala bakrati abihi, lalu dihilangkan kemungkaran terus dan penyimpangan tersebut. An bakrati abihi maksudnya kullihim. Ini kata kiasan. An bakrati abihi maksudnya semuanya. Wa yubira haula'il qaum alladzina la haya alahum, dan yubira yuhlikahum. Yuhlika haula'il qaum alladzina la haya alahum, menghilangkan kaum atau membinasakan kaum yang tidak memiliki rasa malu tersebut. Ya, tapi selalu kalau kita baca tafsir yang jadi patokan adalah ayat-ayat Qur'annya, kemudian ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian setelah itu baru kita ambil pendapat-pendapat yang mutabiqun, yang selaras sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tersebut, ya. Jadi saya sering baca seperti belum lama ini di hari Sabtu baca tafsir Al-Maraghi ketika menerangkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi menyembunyikan sebagian apa yang ada di Taurat. Di sana mu'alif menjelaskan, yang disembunyikan itu masalah hukum rajam dengan masalah, ngasih contohnya gitu, dengan masalah ciri-ciri Nabi. Kalau Anda sering mengambilkan, kalau memberikan contoh, yang disembunyikan itu adalah masalah ciri-ciri Nabi. Ya. Kalau riwayat tak ngerajam, mungkin ada
di kitab Taurat, atau apakah itu kitab Taurat yang asli atau Taurat yang sudah dirubah oleh mereka. Memang ada di sana tentang hukum rajam. Tapi saya nggak mengambil contoh ini ya, karena ini biasanya sering dijadikan alasan, oh di Islam itu ada hukum rajam. Padahal di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada hukum rajam. Itu adanya di riwayat seperti itu ya. Tegas-tegas bagi orang yang berzina itu di dalam surah An-Nur, az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Hukumannya bagi orang berzina, ini alif lamnya jinsiyah, artinya berzina mana saja. Apakah dia berzina muhsan atau ghairu muhsan, hukumnya adalah jilid, dicambuk 100 kali cambukan. Jadi nggak ada rajam. Yang anehnya baik di tafsir, kadang-kadang di banyak ulama-ulama suka selalu mengulangi ketika menjelaskan hukum Islam, ya, tegakkan syariat Islam, selalu masalah ini dibilang, tegakkan hukum rajam. Ini hukum nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Ini ada di dalam sunnah. Tapi kalau di antara sunnah, beberapa riwayat bukan yang mutawatir, ya, itu juga bertentangan dengan riwayat yang lain. Di mana, ya, Rasulullah kan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh Arab. Hukum rajam itu gimana dahsyat. Seorang itu yang berzina itu dipendam setengah badan, ditimpukin sampai mati. Timpukin sampai mati pakai batu. Ini kan penyiksaan. Sedangkan yang disebutkan di dalam Al-Quran hukum membunuh orang saja, ini dosa terbesar selain syirik. Ini hukumnya kisos. Di kisos gimana? Dipenggal, mati langsung, nggak disiksa. Terus bahkan kalau kisos ada itunya. Kalau si keluarga yang terbunuh itu memaafkan, dimaafkan itu, dibebaskan, nggak dibunuh lagi. Ya, paling diberikan tebusan gitu, minta tebusan. Artinya bisa selamat nyawanya. Kalau zina, kalau rajam itu nggak ada ampun. Ya, walaupun ditobat tetap dihukum sampai mati. Ini kan aneh. Sedangkan ada hadis lain, Anda bilang antara riwayat hadis bertentangan sendiri. Yaitu Rasulullah SAW pernah melarang, ya, nahana Rasulullah SAW an qatlil hayawan sabran. Rasulullah melarang kita membunuh hewan secara pelan-pelan. Sayyidina Umar pernah melihat ada orang, anak-anak naruh ayam yang lalu diselepetin gitu, pakai ketapel. Dijadikan sasaran tembak. Marah Sayyidina Umar. Ini hewan saja nggak boleh kita bunuh pelan-pelan. Kok manusia boleh? Rasulullah SAW bilang, ketika kita sembelih misalnya hewannya kurban misalnya, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, nyembelihlah dengan cara yang baik. Pisaunya biar tajam, nyembelihnya hewan jangan di depan hewan yang lain seperti itu. Karena itu menyakitkan hewan yang lain seperti itu. Jadi dengan cara yang baik. Membunuh juga seperti itu. Fadribu fawqal anak. Wadribu minhum kulla banan. Dalam peperangan sekalipun penggal mereka. Maksudnya ini yang buat meninggal langsung. Atau melumpuhkan ujung jari aja. Jadi nggak bisa pegang senjata. Nah, seperti itu. Ini adalah rahmatan lil alamin. Kok ada hukum namanya hukum rajam? Dalam Al-Quran itu ini hukumnya Bani Israel terhadap para nabi. Dalam surah Yasin disebutkan, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian para nabi ini gak mau berhenti dari berdakwah, saya akan rajam kalian. Ini hukumnya mereka, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di dalam Injil tidak ada tentang hukum rajam. Kok di dalam Islam ada lagi? Nggak ada di dalam Al-Quran, katanya ada ayat Quran yang hilang. Ini masalah lagi, berarti Al-Quran nggak lengkap. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, ya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman seperti itu. Ketika kita melihat ada riwayat-riwayat yang merusak syariat Islam. Lihat dalam negara yang bilang negara Islam, ada nggak hukum rajam? Nggak ada. Ya, karena ini aib, ini adalah memalukan seperti itu. Nah, rahmatan lil alamin ini nggak ada di sini. Ya, ini selalu Anda bilang katakan, ya, kita boleh baca tafsir, kitab tafsir mana saja supaya itu membantu kita dalam memahami Al-Quran. Tapi yang utamanya adalah baca ayat Quran, tafsirkan dengan ayat yang lain, itu akan memberikan kepada kita gambaran yang jelas tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan. Karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Jadi Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Seperti yang Rasulullah katakan maupun Sayyidina Ali katakan, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat yang lain. Fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena Al-Quran saling menafsirkan satu sama lain. Nah gitu ya. Jadi gak berarti kita baca tafsir mana, kemudian semua pendapat mu'alif kita telan bulat-bulat, tidak seperti itu ya. Tapi kita pilih mana yang mutabik, mana yang tidak seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, masih tentang Nabi Allah Lut di surat Hud ini. Akhir dari cerita Nabi Allah Lut insyaallah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma halil kutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.